Gak kerasa 2024 udah di pertengahan tahun. Gimana nih bisnis teman-teman? Lancar atau enggak nih? Komen di bawah ya. Nah, seperti biasa kita mau bikin tutorial daftar merek lagi di pertengahan tahun. Nah, ini untuk petunjuk cara daftar merek yang terbaru di 2024 ini. Karena DJKI selalu melakukan update-update di websitenya, maka kita pun tutorialnya harus dibuat secara berkala gitu ya. Jadi gak bisa mengandalkan tutorial lama, tapi kita harus membuat tutorial-tutorial lagi untuk membantu teman-teman yang mau daftar mandiri. Dan kali ini saya mau mencontohkan cara daftar merek untuk produk skincare. Tapi untuk teman-teman yang punya produk lain juga nggak masalah, tutorialnya sama. Cuman nanti ketika pemilihan produknya itu dibedakan gitu aja. Bedanya cuma di itu aja. Gitu. Seperti apa sih daftar merek di pertengahan tahun 2024 ini? Yuk kita lihat tutorialnya ya. Seperti biasa, sebelum daftar merek, teman-teman harus mempersiapkan email yang aktif ya, mau yang baru, mau yang lama, boleh. Ini saya pakai, contohnya pakai Outlook ya dari Microsoft. Kalau teman-teman pakai email boleh gitu ya. Setelah itu kita buka apa namanya website DJKI-nya www.dgip.go.id. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah ya, oke, ditutup aja dengan tombol X ini diklik ya. Habis itu klik ke menu permohonan. Habis itu klik menu merek. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik tombol daftar di pojok kanan atas ya. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelah kiri ini identitas, isi sesuai data masing-masing ya. Nah, sebelah kanan gitu. Ini adalah jenis permohonannya gitu guys ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jenis permohonan. Jenis permohonan ini pilih yang perorangan ya. Kalau teman-teman UMKM dan belum punya CV, jangan pilih yang lain gitu. Jangan pilih UMKM gitu ya, tapi pilih perorangan gitu ya. Jangan badan hukum gitu ya. Kalau badan hukum untuk PT dan CV ya. Terus alamat juga ini sesuai data masing-masing, nggak perlu nyontek. Nah, teman-teman isi datanya, habis itu klik proses ya. Nah, habis itu akan muncul seperti ini, akan ada tulisan cek email Anda. Nah, kita cek email kita nih. Nah, ini ada email baru nih, tuh kan, dari DJKI. Klik tombol aktivasi akun. Nah, nanti akan muncul ke halaman lagi. Nah, verifikasi username Anda sukses. Habis itu teman-teman tinggal login lagi aja dengan cara memasukkan emailnya dan sandinya ya di halaman ini gitu. Nih emailnya, sandinya, terus jangan lupa kodenya. Kode huruf ini yang ditampilkan ya, diketik ulang. Untuk daftar merek ini saya rekomendasikan pakai laptop atau komputer. Karena kalau pakai HP nggak bisa gitu ya. Webnya tidak support. Nah, akan muncul halaman seperti ini ketika login. Klik menu permohonan online di pojok kiri atas. Nah, setelah ini klik tombol tambah sebelah kanan yang warna biru. Klik tambah, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini akan ada beberapa tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, nih, tahap sampai 9. Yang lingkaran-lingkaran ini di atas ya. Nah, birunya angka 1 berarti kita di tahap 1 gitu. Oke. Tipe permohonan. Pilih yang merek dagang. Kalau teman-teman bisnis jasa, pilih yang merek jasa. Jangan pilih yang kolektif ya. Pilih dagang atau jasa atau dua-duanya boleh gitu ya. Terus jenis permohonannya pilih yang umum, jangan yang UMKM, pilih yang umum ya. Karena UMKM itu untuk program subsidi dan syaratnya susah, harus ke dinas gitu ya. Klik simpan dan lanjutkan, habis itu klik iya. Nah, yang kedua ini, tahap kedua kita isi identitas. Ini nggak perlu nyontek, isi sesuai dengan data teman-teman aja. Ya, alamat, nama KTP, terus tanggal lahir ya. Tanggal lahir nggak ada. Yang perlu diperhatikan adalah jenis permohonannya itu perorangan. Pilih yang perorangan ya, jangan yang badan hukum. Badan hukum untuk PT atau CV ya. Nah, silakan teman-teman isi sesuai data masing-masing. Tidak perlu nyontek ya, karena alamat, nama, dan identitas lainnya nih masing-masing aja. Oke, ketika udah diisi semua nih, klik tombol simpan dan lanjutkan di pojok kanan atas yang warna biru. Klik. Oke. Nah, lanjut tahap ketiga itu kuasa. Kuasa nggak perlu diisi, di skip aja guys. Nggak perlu diisi.
simpan dan lanjutkan. Klik tombol simpan dan lanjutkan aja. Oke. Di tahap keempat juga nggak perlu diisi. Ini prioritas ya. Nggak tahu nih prioritas itu apa ya. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian akan muncul di tahap 5 itu merek. Nah, kita harus mengupload mereknya nih guys. Tipe merek. Tipe merek ini diisi dengan merek kata, kalau kata doang, merek kata dan lukisan kalau ada kata dan logo dan icon ya, atau merek lukisan saja kalau cuma ikonnya aja yang didaftarkan gitu. Nah, kita coba pilih tipe mereknya, merek kata dan lukisan. Karena contohnya ini klien kita dia punya icon gitu atau punya logo lah. Bentar kita pilih dulu. Ini sebenarnya ada pop up milih filenya nih, cuman nggak kerekam. Nah ini, dia kan ada semacam logo RB gitu, RB Estetik, gitu ya. Kemudian namanya apa nih, nama brandnya RB Estetik. Setelah itu deskripsi mereknya apa, nih logo. Ini bisa diketik deskripsi ini maksudnya eh, logo kalian tuh apa gitu, atau tulisannya tuh apa. Jangan mengisi filosofi atau makna dari logo itu, jangan. Tapi deskripsi logonya, misalkan ada siluet wajah, terus dari huruf apa misalkan dibikinnya gitu ya. Lanjut warnanya jangan bahasa Inggris, emas aja ya, jangan bahasa Inggris. Emas hitam. Ada terjemahan nggak? Ada. Estetik itu artinya lagi musim nih ya, bisnis apa namanya, klinik estetik, terus skincare yang dia pakai nama estetik gitu. Habis itu kita klik simpan dan lanjutkan, centang kotak kecilnya, habis itu klik submit ya. Nah, nanti akan muncul ke tab selanjutnya itu data kelas, guys. Nah, pengisian kelas ini adalah pengisian kategori produk. Jadi produk kita apa harus dikasih tahu ke dari DJKI ya. Nah, klik tombol tambah biru ya di sini di kiri tengah nih. Nah, di situ kan muncul seperti ini. Kemudian kita kelasnya kelas 3 untuk kosmetik, tapi kalau untuk produk lain nggak perlu diisi ya, bisa diketikkan langsung. Nah, buat yang nggak tahu kelasnya nomor berapa, bisa diketikkan langsung aja, nggak apa-apa, nggak perlu dipilih ya. Diketikkan langsung aja, misalkan bedak muka putih, cari ada, pilih gitu ya. Terus apa lagi nih produk ini? Soalnya klien kita ini request banyak ya, bedak wajah. Kita pilih bedak wajah, terus pilih lagi yang sesuai, pilih yang sesuai aja, nggak perlu dipilih semua, cukup pilih yang sesuai dengan produk kita aja gitu. Dan boleh memilih produk yang mungkin kedepannya akan digarap. Contoh misalkan teman-teman bisnis baju, kaos, tapi nggak jualan celana. Nah, teman-teman bisa memasukkan celana juga tuh, karena siapa tahu kedepannya kita jualan celana. Jadi nggak usah daftar lagi gitu. Nah, jadi ini klien kita ini selain kosmetik juga jualan parfum guys, 2 ya. Dan itu sama-sama kelas 3, jadi boleh dipilih langsung gitu. Oke, masih loading. Nah, kalau udah dipilih nih, si produk-produknya udah sesuai. Kalau udah sesuai semua, jangan lupa klik centang kotak kecil ya. Yang ini. Nah, yang di bawah nih, pojok kiri bawah. Habis itu klik tombol simpan dan lanjutkan. Kemudian di tahap selanjutnya adalah lampiran. Nah, lampiran ini cuman tanda tangan aja, tanda tangan digital. Nah, di tahap ini tanda tangan digitalnya teman-teman bisa tanda tangan di kertas terus dipoto boleh, atau di scan boleh. Klik tombol tambah ya yang warna biru. Habis itu pilih jenis dokumennya tanda tangan digital pemohon. Keterangannya ditulis lagi aja tanda tangan digital pemohon. Habis itu pilih tanda tangannya. Nih yang mana nih? Nah, simpan, klik simpan akan seperti ini, berarti sudah ada ya. Habis itu klik simpan dan lanjutkan. Nah, tahap selanjutnya adalah resum. Resum itu rangkuman ya. Jadi kita cek lagi apakah datanya sudah oke atau tidak gitu. Kita cek namanya, logonya, terus produk-produknya ya. Ini klien saya ini request banyak banget nih tuh produknya. Kalau dirasa sudah oke semua, bisa klik tombol biru tua ya, lanjutkan ya. Jangan klik cetak drop ya, tapi klik tombol lanjutkan ya. Klik kemudian klik lanjutkan. Nah, tahap terakhir 9 adalah billing.
billing itu kode pembayaran, klik buat billing di sini ya. Nah, klik centang kotak kecilnya, terus klik tombol ya. Oke, masih loading guys, dan loadingnya cukup lama. Ya, website pemerintahan lah ya, memang cukup kompleks. Tapi untuk sekelas DJKI ini udah oke websitenya nih, dibandingkan dengan konten-konten Retan Muslim ya, yang selalu mereview aplikasi dan website pemerintah itu. Dibandingkan dinas-dinas lain, ini DJKI ini cukup oke. Nah, masih belum juga. Oke, sukses katanya. Klik oke. Dan loading lagi ya. Nah, muncul seperti ini ya. Klik mengerti aja dah, udah. Mengerti. Nah, setelah ini akan muncul nih kode billing. Nah, ini kode pembayarannya. Kode pembayaran ini untuk kita bayarnya guys, bayar ke DJKI-nya nah guys. Nah, habis itu kita bisa melakukan pembayaran via offline ke Bank BNI dengan menunjukkan nomor ini atau via online melalui Tokopedia. Untuk menghemat waktu kita pakai Tokopedia ya guys ya. Oke, dibuka aja HP-nya. Habis itu kita ke top menu Tokopedia. Nah, ini aplikasinya. Habis itu kita ke menu top up dan tagihan. Kalau saya di sekarang posisinya di kiri nih, tapi dia suka pindah-pindah nih menunya nih, emang Tokopedia ya. Nyusahin. Nah, habis itu kita ke semua kategori, guys. Ke semua kategori. Nah, habis ini kita pilih yang layanan pemerintah. Habis itu pilih penerimaan negara. Nah, habis itu masukkan kode billing yang di komputer itu di sini. Oke, wah ada SMS. Masukin kode billingnya sesuai dengan yang di komputer. Oke. Habis itu klik tombol cek tagihan. Nah, dia akan tersinkron otomatis namanya dan totalnya itu harus sama dengan yang di DJKI ya. Nah, habis itu klik pilih pembayaran. Nah, pilih pembayaran ini, teman-teman bisa milih mau pakai bank apa ya. Ini metode pembayaran, lihat semua, klik metode pembayaran, klik lihat semua. Nah, ya muncul loh Mandiri, BCA, BNI, mau GoPay bisa ya, apapun lah ya, karena udah support banyak lah ya. Karena saya pakai BCA, jadi saya pilih BCA virtual account. Habis itu klik tombol bayar. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah ini kita langsung buka lagi akun BCA-nya. Nah, ini ada nomor virtualnya nih, nomor virtual account ya di sini. Nah, teman-teman salin ya nomor itu untuk disalin ke aplikasi BCA Mobile. Seperti biasa login dulu, buka BCA Mobile-nya ya. Habis itu biasa kita transfer, menu transfer, habis itu ke BCA virtual account. Nah, input nomor virtual account. Nah, masukkan kode yang ada di Tokopedia tadi, gitu. Klik OK. Oke, masukkan sandi lah ya, PIN ya. Oke. Klik OK. Nah, berhasil ya. Transfer berhasil katanya. Klik OK. Lanjut kita cek lagi di Tokopedia-nya nih, pembayarannya udah berhasil atau belum gitu ya. Kita coba buka lagi ke Tokopedia. Nah, cek statusnya pembayarannya. Nah, udah berhasil ya, ada tulisan berhasilnya ya. Nah, kalau udah bayar, teman-teman langsung aja klik tombol OK di sini ya. Nah, klik OK. Nanti akan kembali ke halaman awal ya. Nah, di sini kan udah muncul tuh nomornya, pengajuan tanggalnya, tipe mereknya, kelasnya, segala macem, dan ada status belum dibayar. Wah, padahal kita tadi udah bayar. Nah, teman-teman jangan khawatir karena memang lama nih update-nya. Jadi status ini akan berubah otomatis dari belum dibayar menjadi dibayar. Nah, tapi teman-teman nggak usah nungguin gitu, nggak usah di refresh atau di reload ya. Nggak usah ditungguin pokoknya. Teman-teman bisa langsung tutup aja DJKI-nya.
dan kembali login besok gitu untuk melihat statusnya. Nah, itu tadi ya cara daftar merek secara mandiri, secara online di pertengahan 2024 gitu. Nah, tadi kan memang contohnya kita daftarin produk skincare di kelas 3. Tapi buat teman-teman yang produknya macam-macam ya, bisa furnitur, mungkin baju, mungkin spare part motor atau apapun lah. Itu nggak perlu khawatir kalau nggak tahu kelasnya, karena bisa langsung ketikan aja mereknya. Misalkan teman-teman jual payung, ketikan payung, jual jam tangan, ketikan jam tangan gitu ya. Atau misalkan resto, ketikan aja resto gitu. Ya tinggal ngikutin lah, dirubah-rubah dikit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa, wah saya nggak mau repot nih, soalnya ini prosesnya lumayan rumit, dan ditambah ada khawatir ditolak guys, karena daftar merek ini mitosnya memang sering banget ditolak gitu. Nah, buat teman-teman yang khawatir ditolak dan nggak mau proses yang ribet ini, bisa melalui Kemendesain daftarnya guys, dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau di deskripsi ya. Tinggal WA aja gitu ya. Kita nggak menjamin 100% lolos, tapi kita mengantisipasi dengan cara pengecekan dulu di awal ya, itu mereknya udah dipakai atau belum gitu, ada yang mirip atau enggak gitu. Secara penulisan, secara pelafalan ya, ada yang mirip atau enggak. Terus ditambah kita juga membantu kalau misalkan di tengah jalan itu ada proses kayak kekurangan berkas atau ada misalkan kemiripan dengan merek lain gitu ya. Ada usulan penolakan dari DJKI. Nah, kita nanti akan bantu di tengah jalan itu supaya mereknya ya bisa nggak diloloskan gitu. Nah, karena sebelum mereknya ditolak secara tetap final ya, itu DJKI ngasih kesempatan buat kita untuk membela diri atau istilahnya banding ya. Apakah setuju dengan mereknya ditolak gitu, atau kita punya unek-unek yang wah kita nggak niru kok, kita ada buktinya kok, kita misalkan bisnisnya dari lama, kita punya izinnya usaha yang lain gitu, punya bukti-bukti lain yang mungkin bisa memperkuat pendaftaran merek ini gitu. Oke, itu aja tutorial kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.